Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersekutu kepada Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Menaikkan syukurku, menaikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Sepanjang hidupku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Sepanjang hidupku, besar setiap-Mu, besar setiap-Mu, besar setiap-Mu, besar setiap-Mu, besar setiap-Mu.
terima kasih. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita mau memuji nama Tuhan, kita mau masuk gerbangnya Tuhan untuk kita bersukacita bagi nama Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, oh, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh, Dia dirangkanku, oh, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh, Dia dirangkanku, oh, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh, Dia dirangkanku, oh, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, diranglah, oh, diranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh, diranglah, oh, diranglah, oh, diranglah, oh, diranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh, diranglah, oh, diranglah, oh, diranglah. Haleluya. Baik adik-adik, kita mau teruskan pujian kita. Kita percaya bahwa hadiratnya membawa kita sukacita untuk memuji nama Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus
Baik adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hati. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Semoga baik ya, semoga sehat semuanya, papa, mama, adik-adik, kakak, semuanya sehat. Oke adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Tuhan Yesus naik ke sorga. Ya, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapak untuk kesempatan yang Kau berikan buat hamba-Mu ini ya Bapak, boleh menyampaikan firman Tuhan, mau berdoa juga untuk adik-adik di rumah yang mendengarkan, kiranya adik-adik boleh fokus saat mendengarkan firman Tuhan, boleh betul-betul mau untuk berbuat yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa, kiranya Tuhan berikan adik-adik fokus dan juga jauhkan adik-adik dari distraksi, dari gangguan, supaya betul-betul boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sangat baik. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan menit-menit ke depan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur, amin. Nah adik-adik, hari Jumat kira-kira ada yang ke gereja? Hari Kamis maksudnya. Nah, hari Kamis kemarin kita merayakan kenaikan Yesus ke sorga. Nah, kalau adik-adik ingat, Tuhan Yesus itu telah bangkit dari kematian setelah 3 hari. Lalu kemudian dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang pertama-tama adik-adik juga harus tahu bahwa ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus memiliki tubuh yang baru adik-adik. Sehingga tubuh yang baru ini tidak dikenali oleh murid-muridnya. Seperti orang yang berbeda. Ya, jadi fisiknya, wajahnya, mungkin badannya juga berbeda. Jadi murid-murid Tuhan tidak langsung mengenali dia secara sekali lihat begitu, tidak langsung melihat, wah itu Tuhan Yesus, wah pasti langsung diserbu ya adik-adik. Nah pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus sedang karena mereka itu kehilangan, seperti gimana ya adik-adik, kalau dalam sebuah kelas begitu ya, kehilangan gurunya. Ya bayangkan adik-adik kalau lagi kelas terus kemudian selama 1 minggu tidak ada gurunya, bingung harus seperti apa, ya kan? Begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, murid-murid Tuhan Yesus itu adalah nelayan sebelum mereka mengikut Tuhan. Nah, akhirnya mereka karena kebingungan harus buat apa, akhirnya mereka kembali mencari ikan ya, kembali menjala ikan waktu itu. Nah, tapi pada satu malam ya, semalaman mereka
memancing, tetapi mereka tidak dapat ikan satu pun adik-adik. Sampai pada suatu pagi mereka mau kembali ke daratan, kembali ke pantai, lalu kemudian ada seseorang yang menyuruh untuk menebarkan jala, dan tiba-tiba ikan begitu banyak. Nah, di saat itulah salah satu murid Tuhan Yesus menyadari itulah Tuhan, ya. Lalu kemudian pada saat itu mereka datang kembali ke Tuhan, terus kemudian makan bersama-sama. Dan pada saat itulah murid-murid Tuhan datang dan mulai mengikut Tuhan Yesus kembali selama 40 hari adik-adik. 40 hari Tuhan Yesus berada di bumi, ya, sebelum kembali ke surga. Nah, ini sekarang kita akan memasuki bagian di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, setelah dia bangkit dari kematian, Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya dan juga pengikut-pengikutnya. Dia memberikan sebuah bukti bahwa dia telah hidup kembali. Nah, dia menampakkan diri sekitar 40 hari lamanya dan juga menceritakan tentang kerajaan Tuhan. Nah, adik-adik, di bagian inilah ya yang harus kita ingat semuanya adik-adik, bahwa tidak ada Tuhan manapun ya yang mampu untuk mengalahkan kematian kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, mengapa itulah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sejati. Nah, ketika itu saat sambil makan bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengatakan, jangan meninggalkan Yerusalem, tetapi tunggulah sebuah pemberian dari Bapa yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, seperti yang aku katakan, Yohanes Pembaptis, dia membaptiskan dengan air, tetapi di dalam beberapa hari kamu akan dibaptiskan oleh Roh Kudus. Dan itulah janji Tuhan kepada para murid-muridnya. Karena kenapa adik-adik? Sepertinya murid-murid Tuhan Yesus ini ketika kehilangan Tuhan Yesus seperti kehilangan arah. Nah, makanya Tuhan Yesus kembali untuk meneguhkan mereka kembali. Ayo menemui banyak orang dan juga pengikut-pengikut Tuhan waktu itu dan menceritakan tentang kerajaan Allah. Nah, adik-adik, disinilah arti ya bahwa Tuhan akan naik ke surga. Tetapi siapa yang akan menemani para murid-murid Tuhan Yesus itu? Ada yang namanya Roh Kudus, ya. Roh Kuduslah yang memimpin kita. Ya, Roh Kudus itu adalah adalah entitas Tuhan yang hidup dalam manusia, yang kita bisa undang Roh Kudus untuk hidup di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita juga harus mengundangnya, harus membuka hati, membuka diri supaya kita boleh lebih bisa memahami Roh Kudus adik-adik. Nah, suatu hari Yesus sedang bersama dengan mereka di Gunung Bukit Zaitun, dan dia berkata kepada mereka, kamu akan menerima kekuatan ketika Roh Kudus datang kepadamu. Nah, adik-adik, Roh Kudus memang bukan seperti sesuatu yang kita bisa lihat ya adik-adik, sesuatu yang kita bisa lihat, sesuatu yang kita bisa pegang. Tapi bentuknya seperti apa sih adik-adik Roh Kudus itu? Roh Kudus itu memang ya adik-adik, kita tidak bisa seperti yang kakak katakan dilihat, tapi kita bisa rasakan ketika kita susah, ketika kita sedih, ataupun saat menghadapi sesuatu yang kita harus tentukan. Ya, apakah kita tetap menjalani keinginan Tuhan Yesus? Apakah kita terus mengikuti jalan Tuhan atau tidak? Ya, pada saat kesusahan itu Roh Kudus yang menguatkan kita juga adik-adik. Saat kita rasanya kesepian, Roh Kudus yang bisa menemani kita. Ya, mungkin ketika nanti adik-adik besar, adik-adik bisa lebih merasakan bagaimana Roh Kudus bisa tinggal di dalam hati adik-adik. Tapi apakah kalau masih kecil tidak bisa merasakan Roh Kudus? Tidak juga adik-adik. Kita harus terus membuka hati kita dan juga diberikan keinginan untuk betul-betul ingin semakin dekat lagi dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan lagi, sehingga kita bisa merasakan yang namanya Roh Kudus di dalam hidup kita adik-adik. Nah, pada saat itu setelah Tuhan Yesus bilang bahwa engkau akan mendapatkan sebuah kekuatan yang bernama Roh Kudus, Tuhan Yesus naik ke surga di dalam awan-awan ya. Nah, tiba-tiba Tuhan Yesus naik dan kemudian awan menutupi
dia dan kemudian seketika dia hilang. Waduh, itu jadi murid-muridnya apa enggak ya? Langsung bingung, tiba-tiba Tuhan Yesusnya nggak ada, tertutup oleh awan-awan. Nah, pada saat awan-awan itu hilang, maka murid-murid Tuhan melihat ada 2 malaikat. Lalu kemudian 2 malaikat ini berkata, orang-orang Galilea, kenapa kamu melihat ke langit? Mereka bertanya. Ini adalah cara bagaimana Tuhan Yesus diangkat ke sorga, dan dia akan turun dan dia akan kembali ke bumi dengan cara yang sama seperti bagaimana kamu melihatnya ke surga. Jadi pada akhirnya adik-adik, Tuhan Yesus akan kembali lagi ke bumi ini, ke dunia ini dengan cara yang sama bagaimana ia telah diangkat ke surga, adik-adik. Nah, para pengikut Tuhan pada saat itu kembali ke Yerusalem seperti apa yang Tuhan katakan ya, diminta untuk kembali ke Yerusalem dan untuk menunggu ada datangnya Roh Kudus di atas mereka, dan mereka bertemu secara berkala, bertemu secara rutin untuk berdoa. Begitu juga yang kita lakukan adik-adik di gereja. Di gereja itu bukan hanya kita datang karena disuruh sama papa mama ya, tapi kiranya adik-adik memiliki kerinduan untuk datang ke gereja, karena disitulah ya, selain kita bisa bertemu dengan teman-teman, kita boleh semakin dekat dengan Tuhan lewat firman Tuhan dan juga lewat puji-pujian. Nah, adik-adik, itu adalah firman Tuhan dari hari ini. Semoga firman Tuhan boleh menguatkan adik-adik semuanya, boleh membekali adik-adik semuanya, menumbuhkan iman adik-adik. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam ayat hafalan. Nah, ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 72 ayat yang ke-19 yang berbunyi, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Mazmur 72 ayat 19. Yuk kita ulangi lagi adik-adik. Mazmur 72 ayat 19. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Nah, apa sih arti dari ayat hafalan yang hari ini? Nah, mari kita muliakan nama Tuhan yang mulia selama-lamanya. Lewat apa adik-adik? Lewat puji-pujian, lewat setiap hal yang adik-adik lakukan, kesuksesan yang adik-adik capai. Kiranya kita tidak bersombong dan tidak memegahkan diri atas apa yang kita capai, karena semua yang kita capai karena Tuhan. Dan kiranya setiap hal yang kakak katakan itu tentang bagaimana kita merendahkan diri dan mengangkat Tuhan itu boleh memenuhi seluruh bumi, sehingga seluruh bumi boleh memuji nama Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, mendengarkan seluruh bumi memuji namanya. Nah, kira-kira mudah-mudahan firman Tuhan hari ini boleh menjadi sesuatu yang bermakna buat adik-adik, bahwa Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk kita semua. Tidak hanya itu, setelah dia mati, dia bangkit, lalu kemudian dia datang menampakkan diri, menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya selama 40 hari, bukan cuma 1 minggu adik-adik, cukup lama loh 40 hari itu, 1 bulan dan 10 hari ya. Supaya apa adik-adik? Supaya kita semua ini boleh hidup di dalam Yesus. Kiranya adik-adik juga boleh mengundang Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati adik-adik. Roh Kudus boleh berada di antara adik-adik semuanya, sehingga adik-adik boleh semakin dekat dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Nah, semoga semuanya memberkati adik-adik. Mari ikut kakak berdoa setelah ini. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa buat firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman ini boleh tinggal dalam hati adik-adik, boleh mengubahkan adik-adik, boleh semakin dekat lagi dengan Engkau ya Tuhan.
Kiranya Bapa, firman Tuhan ini boleh jadi pedoman kuat, boleh jadi pelita buat adik-adik. Kiranya adik-adik juga boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya semakin kami kiranya kami boleh semakin dekat dengan Engkau dan Roh Kudus boleh tinggal di hati kami. Terima kasih ya Bapa, kiranya mampukan kami untuk terus memuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan, namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan Tuhan mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau memberikan persembahan, Tuhan Yesus ajari kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati Kau selamanya. Yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati Kau selamanya. Ya, terima kasih untuk persembahan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita mau tutup ibadah kita. Kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu.
Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Tuhan, pertemukan kami minggu depan untuk kami juga memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan untuk kita bersama-sama beribadah. Haleluya.